Hai, perkenalkan nama saya Valentina Meladita Nopi, NPM 216120100029 dari kelompok 10, dan saya memiliki rekan kelompok yakni Veronica Meleni dengan NPM 2161201003 dan Yohanes Bagus NPM 2161201005. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami yang berjudul penyelenggaraan Project Citizen untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Oke, kita bahas yang pertama adalah sejarah singkat Project Citizen. Project Citizen merupakan model pembelajaran yang pertama kali digunakan di California, USA pada tahun 1992. Kemudian dikembangkan menjadi satu program nasional oleh Center of Civic Education (CCE) dan Konferensi Nasional Badan Pembuatan Undang-Undang Negara pada tahun 1995. Nah, itu merupakan sejarah singkatnya. Lalu selanjutnya, apa itu Project Citizen? Pasti kalian bertanya-tanya nih. Project Citizen adalah satu penerapan pembelajaran yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam pemerintah dan masyarakat sipil. Jadi ada sebuah masalah itu diulas, dikembangkan agar kita mengembangkan pengetahuan kita. Gitu. Terus selanjutnya ada tujuan pembelajaran nih. Oke, tujuan pembelajaran itu yang pertama, tujuan pembelajaran ini yang pertama memotivasi dan memperdayakan para mahasiswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan yang demokratis. Lalu yang kedua, memanfaatkan Project Citizen untuk menyampaikan nilai-nilai anti korupsi dalam PKN. Nah, karena kelompok kami mengambil tema korupsi, jadi di tujuan pembelajarannya untuk menyampaikan nilai-nilai anti korupsi dalam PKN gitu. Terus ada tujuan pembelajaran yang ketiga, mendorong para siswa atau mahasiswa untuk ikut aktif dalam organisasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam memecahkan masalah di masyarakat untuk mengasah kecerdasan sosial dan intelektual. Jadi Project Citizen ini mendorong siswa untuk aktif mengasah kemampuan dalam ada masalah diulas, terus menjadi tahu masalah itu kayak gimana, sumbernya kayak gimana, mengidentifikasi masalah. Jadi dalam Project Citizen ini siswa menjadi aktif dalam mengambil peran dalam suatu masalah. Lalu selanjutnya manfaat Project Citizen itu apa? Ada 3 nih manfaatnya ya. Yang pertama, memungkinkan mahasiswa terhubung dengan peristiwa dan masalah dunia nyata. Nah, jadi di Project Citizen ini memberi manfaat mahasiswa terhubung dengan suatu masalah, nggak cuman membaca artikelnya aja, nggak cuman membaca buku masalah. Jadi mahasiswa itu juga ikut terhubung dengan masalah itu gitu. Terus yang keduanya, manfaat kedua, mendorong siswa belajar untuk bekerja sama dengan rekan-rekan dalam suatu kelompok. Karena dibilang kerjasama, ini Project Citizen adalah project kelompok ya. Ada beberapa mahasiswa dalam kelompok yang saling bekerja sama untuk menghasilkan proyek ini. Jadi ada kerjasama, pembagian tugas,
terus menyusun. Itu secara tidak langsung mahasiswa bekerja kelompok. Jadi secara tidak langsung mahasiswa bekerja sama dalam kelompok, itu maksudnya. Oke, terus yang ketiga, memungkinkan siswa mengevaluasi kemajuan mereka sendiri melalui penilaian diri sendiri. Nah, di dalam proyek ini memberikan manfaat siswa mengevaluasi setelah belajar, terus membaca dari sumber, karena di Project Citizen ini juga kita kan membaca sumber kan. Jadi memberikan manfaat juga secara tidak langsung, menambah wawasan, menilai, oh dalam kelompok ini, misalnya di kelompok waktu kerja kelompok saya kurang aktif atau terlalu dominan seperti itu, atau tidak bisa mendengarkan pendapat teman seperti itu. Ya, itu merupakan manfaat dari Project Citizen juga. Oke, next kita masuk ke tahap pembuatan Project Citizen. Ada 6 tahap nih. Oke, kita akan bahas satu-satu ya guys. Oke, yang pertama mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah itu apa sih? Masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Identifikasi ini dilakukan sebagai langkah awal penelitian. Nah, sebelum kita meneliti lebih jauh sebuah penelitian apapun, termasuk Project Citizen ini ya, kita diarahkan di pertama kali itu mengidentifikasi masalah. Apa sih yang mau kita kaji? Apa sih yang mau kita bahas? Apakah masalah ini sudah terpecahkan atau belum? Terus kenapa kita mau ngambil masalah ini, seperti itu. Jadi diidentifikasikan masalah itu, apa yang masalahnya mau diambil, diidentifikasikan. Lalu yang kedua, memilih masalah sebagai bahan kajian kelas. Setelah mendiskusikan semua informasi yang telah didapat sebagai bahan kajian kelompok. Oke, kita sudah cari referensi, cari baca di buku, di jurnal, ada beberapa masalah. Nah, dari beberapa masalah itu kita bisa mendiskusikan jadi bahan kajian. Apa sih dimulai didiskusikan oleh kelompok nih. Lalu yang ketiga, mengumpulkan informasi. Langkah ini kelompok berdiskusi serta mengidentifikasi sumber-sumber informasi yang akan diberikan. Banyak informasi sesuai dengan masalah yang akan dikaji setelah menemukan sumber-sumber informasi. Nah, dari mengumpulkan informasi, setelah mengumpulkan ini dipilah mana yang sumber yang penting, mana yang bisa diambil, mana yang harus dibuang atau tidak diperlukan, atau menambah, ada yang kurang nih dari bahan atau kajian bahan informasi kita, cari lagi gitu, mengumpulkan informasi dan menyaring informasi yang telah didapatkan. Lalu yang keempat, mengembangkan portofolio, mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, portofolio ini bisa bentuknya video, bisa bentuknya gambar, jadi portofolio ini merupakan bukti fisik, bukti dokumen berbentuk fisik atau nyata ya, nggak nyata, merupakan dokumen dari kelompok itu. Nah, dikembangkan ini suatu proses. Oke, yang keempat adalah mengembangkan portofolio, mendokumentasikan pengembangan suatu proses
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, setelah sudah punya tujuan yang ditetapkan nih, baru buat dokumentasi. Dokumentasi itu ya dokumen, bisa berupa video, gambar, atau tulisan dikumpulkan, jadi dikembangkan. Setelah yang itu dokumen-dokumen atau itu tadi dokumen-dokumennya dikumpulkan lalu dikembangkan. Lalu yang kelima, menyajikan portofolio atau showcase. Nah, habis itu disajikan setelah sudah diproses dari proses 1 sampai 4. Lalu portofolio ini akan disajikan karena sudah melalui keempat proses ini, maka portofolio bisa disajikan. Lalu yang keenam, merefleksikan pengalaman belajar. Merefleksikan. Nah, sekarang ini kita dalam tahap merefleksikan pengalaman belajar. Terus lalu yang keenam atau yang terakhir dari tahap pembuatan Project Citizen ada merefleksikan pengalaman belajar. Nah, merefleksikan ini kalian seperti mendengarkan saya menjelaskan PPT ini merupakan bagian dari merefleksikan pengalaman belajar. Kan sudah nanti kita akan menyajikan portofolio juga sekaligus merefleksikan pengalaman belajar. Lalu selanjutnya adalah membangun kesadaran anti korupsi lewat Project Citizen. Ini merupakan Project Citizen yang kita angkat adalah korupsi. Materi ini akan dilanjutkan oleh Saudara Bagus. Makasih. Membangun kesadaran anti korupsi lewat Project Citizen. Sebelum kita memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi itu apa. Yang pertama, korupsi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus, yang kemudian dikatakan bahwa corruptio itu berasal dari bahasa Latin yang lebih tua, yaitu corrumper. Dan juga secara harfiah, korupsi itu adalah kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan merupakan penyimpangan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik dari perusahaan, dari organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, sementara itu menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi itu adalah perbuatan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik dari perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian ada pengertian korupsi menurut para ahli. Dari ahli yang pertama yaitu dari Haryamotko, menjelaskan pengertian korupsi adalah upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan demi keuntungan sendirinya. Dan yang kedua dari S. Hornby, pengertian korupsi adalah suatu pemberian atau penawaran dan penerimaan hadiah berupa suap, serta kebusukan ataupun keburukan. Dan yang ketiga dari Joseph Veloso Abueva, pengertian korupsi adalah mempergunakan kekayaan negara, biasanya berupa uang, barang-barang milik negara atau kesempatan yang lagi untuk memperkaya diri sendiri. Berikutnya ada jenis-jenis dari korupsi. Yang pertama, jenis penyuapan. Penyuapan itu adalah pembayaran dalam bentuk uang ataupun sejenisnya yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Contoh penyuapan yaitu pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya yang diberikan secara percuma-cuma untuk keperluan pribadi. Penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah.
pegawai sektor swasta, ataupun aparat birokrasi. Yang ketiga, penipuan. Penipuan dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Contoh dari penipuan ini misal dari kehidupan kita sehari-hari, ketika kita disuruh orang tua kita untuk membeli sayur dengan membawa uang 50.000, sedangkan harga sayurnya mencapai 30.000. Kemudian kita bilang kepada orang tua bahwa duitnya pas, padahal 20.000-nya masih sisa dan itu tidak dikembalikan. Contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu pemerasan. Pemerasan adalah korupsi dalam bentuk pemerasan, yang jenis korupsinya melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, ada contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Dilansir dari CNN Indonesia, Bupati Banjarnegara nonaktif Budi Sarwono dituntut hukuman 12 tahun penjara atas kasus dugaan suap dan gratifikasi dalam berbagai proyek yang diduga melibatkan 3 perusahaan miliknya pada kurun waktu 2017 sampai 2018. Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Mayer Simanjuntak dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Jumat 20 Mei. JPU juga menuntut Budi dengan hukuman denda sebesar 700 juta yang jika tidak dibayarkan akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Jaksa juga meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sebesar 26,2 miliar yang jika tidak dibayarkan 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka akan diganti dengan kurungan selama 5 tahun. Kemudian ada faktor terjadinya korupsi. Faktor ini terjadi karena ada 2 hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal, yaitu terjadi karena penyebab korupsi yang datang dari diri sendiri, dari rasa ketidakpuasan dan juga rasa kurang, karena manusia itu selalu kurang dengan apa yang sudah dicapai, jadi dia ingin memperkaya diri dia sendiri. Kemudian dari faktor eksternal, penyebab korupsi yang datang dari luar. Nah, selanjutnya faktor internal terjadi korupsi itu karena yang pertama itu sikap serakah setiap manusia. Kemudian yang kedua itu gaya hidup yang konsumtif. Serta yang ketiga itu iman yang lemah. Maka terjadilah korupsi di bagian faktor internal. Kemudian dari faktor eksternal penyebabnya itu dari aspek ekonomi dan juga dari aspek politis serta dari aspek organisasi, maka timbullah penyebab terjadinya korupsi melalui faktor eksternal. Dan untuk selanjutnya adalah penyajian portofolio kelas yang dimana berisikan video hasil wawancara mahasiswa di STI Genteras. Berikut adalah video wawancaranya. Saudara Al, nih saya mau nanya, kalau menurut Al nih korupsi itu apa sih? Menurut saya korupsi itu penyalahgunaan uang untuk kepentingan pribadi. Tere, saya mau nanya, menurut Tere itu korupsi itu apa ya? Menurut saya korupsi itu suatu hal yang sangat tidak saya senangi. Kenapa? Karena korupsi itu mengakibatkan banyak hal dan bisa membuat fatal juga di kehidupan sehari-hari ataupun di dalam dunia kelembagaan. Seperti kalau korupsi kayak memakan uang rakyat istilahnya. Nah, untuk Al nih, kalau dalam kehidupan sehari-hari pernah korupsi nggak sih? Belum pernah Pak. Belum pernah ya? Bagus. Kalau dalam kehidupan sehari-hari Tere pernah korupsi atau enggak? Kalau korupsi, kalau dalam artian kecil saya pernah ya, seperti aku tuh sering kalau dibilang belanja gitu ya, belanjanya sekarang 100.000, terus habis semua uangnya habis, padahal sisanya 25.000. Tapi kalau untuk bagian bayar sekolah atau apa, aku nggak pernah. Nah,
Dari Al nih, tanggapan tentang kasus korupsi yang terjadi itu gimana? Tanggapannya Al? Kalau bisa sih jangan dilakuin ya. Soalnya itu tuh bisa jadi sampah masyarakat gitu bagi kita. Gitu ya. Terus kalau misal dari Tere nih, tanggapan atau kritikan tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia itu gimana? Tanggapan saya itu gimana ya? Sepertinya kayak tidak baik gitu dan tidak dianjurkan untuk korupsi, karena kan itu uang rakyat dikelola untuk masyarakat supaya membuat masyarakat itu semakin sejahtera. Kalau kita korupsi, misalkan saya sebagai pimpinan di atas, saya korupsi, tiba-tiba uang itu saya pakai untuk diri saya sendiri dan masyarakat semakin sengsara. Nah, dari Al nih, harapannya buat kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini kayak gimana harapannya? Kalau bisa masyarakat Indonesia itu adil, jujur gitu. Terus kalau ada yang korupsi langsung dipidana gitu. Gitu, bagus. Bentar ya. Oke, makasih ya Al ya. Iya, untuk sama-sama. tanya jawabnya. Selanjutnya itu kalau misal dari Tere nih, harapannya dari kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia nih gimana harapannya? Harapannya sih kepada pemerintah semakin peka akan keadaan dan kondisi sosial di masyarakat supaya memikirkan masyarakat, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Terima kasih ya Tere ya. Sanksi hukum korupsi. Mahkamah Agung mengeluarkan aturan baru terkait hukuman pidana bagi koruptor yang tertuang dalam Peraturan MA Perma nomor tahun 2020. Perma tersebut akan menjadi panduan bagi para hakim dalam menentukan lembaga pidana penjara bagi terdakwa kasus korupsi. Diundangkan sejak 24 Juli 2020, regulasi ini mengatur secara spesifik pedoman bagi hakim agar praktik disparitas terhadap pelaku korupsi di Indonesia semakin berkurang. Salah satu yang digarisbawahi dalam regulasi tersebut adalah pengkategorian hukum koruptor berdasarkan jumlah uang yang mereka ambil. Dari kerugian keuangan negara, Perma ini berlaku untuk terdakwa korupsi yang terjerat dengan pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor. Prinsipnya, terdakwa merugikan keuangan negara. Perma ini bagi menjadi 5 kategori. Yang pertama paling berat, yaitu kerugian negara lebih dari 100 miliar. Yang kedua, kategori berat yaitu kerugian negara 25 sampai 100 miliar. Yang ketiga, kategori sedang yaitu kerugian negara 1 sampai 25 miliar. Yang keempat, kategori paling ringan yaitu kurang dari 200 juta. Dan kategori yang kelima adalah kategori ringan yaitu kerugian negara 200 sampai 1 miliar. Terus selanjutnya, pidana hukuman simulasi. Hukuman berdasarkan Perma 1 2020 yaitu yang pertama penjara seumur hidup atau penjara 6 tahun hingga 20 tahun. Terdakwa korupsi 100 miliar lebih, kesalahan tinggi, dampak tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi. Yang kedua, penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara. Terdakwa korupsi 100 miliar lebih, kesalahan sedang, dampak sedang, dan keuntungan terdakwa sedang. Yang ketiga, penjara 10 tahun sampai 13 tahun penjara. Terdakwa korupsi 100 miliar lebih, kesalahan ringan, dampak ringan, dan keuntungan terdakwa ringan. Yang keempat, penjara 13 tahun sampai 16 tahun penjara. Terdakwa korupsi 25 miliar sampai 100 miliar, kesalahan tinggi, dampak tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi. Yang kelima, penjara 10 tahun sampai 13 tahun penjara. Terdakwa korupsi 25 sampai 100 miliar, kesalahan sedang, dampak sedang, dan keuntungan terdakwa sedang. Yang keenam, penjara 8 sampai 10 tahun penjara. Terdakwa korupsi 25 sampai 100 miliar, kesalahan ringan, dampak ringan, dan keuntungan terdakwa ringan. Upaya pencegahan korupsi preventif. Yang pertama, penanaman semangat nasional. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai secara jujur. Dan yang ketiga, pindahkan. Yang keempat, mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Dan yang kelima adalah upaya edukasi.
Dan tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi atau kesimpulan dari tugas Project Citizen tentang korupsi. Kesimpulannya adalah masalah korupsi di Indonesia adalah masalah bersama yang harus dicegah dan ditanggulangi. Bukan hanya oleh KPK dan pemerintah, tetapi juga semua elemen masyarakat. Dalam dunia pendidikan, PKN dapat dijadikan media penyampaian sikap anti korupsi. Model Project Citizen dapat dijadikan metode yang efektif untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.